Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersama Biker Subuhan Pekanbaru Riau dalam kajian subuh Rabu Riyadhus Shalihin di setiap masjid musola di Jalan Kamboja, Rimbo Panjang. Bagi yang sudah bergabung istiqomah, bagi yang belum segera bergabung. Kiamat sudah dekat. Berkah selalu, sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami muliakan para alim ulama cerdik pandai, para tokoh-tokoh masyarakat, Bapak Ibu jamaah Musalla Al-Hijrah serta generasi muda, ikhwan dan akhwat yang insyaallah senantiasa dalam naungan rahmat dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Apa kabar Bapak Ibu, sehat? Alhamdulillah. Biasanya kita sama-sama duduk mendengarkan kajian Tuan Guru, mengambil istifadah. Sudah 3 kali saya dicat oleh Tuan Guru kita untuk menggantikan. Alhamdulillah saya bisa mengelak karena sedang di Makkah, kemudian sedang di Kampung Omak Tembilahan. Tapi kali keempat ini udah payah menolak karena memang sedang di Pekanbaru. Sebagai khidmah kita kepada Tuan Guru, maka saya menunaikan amanah untuk melanjutkan membaca kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin, karangan Imam Yahya bin Sharaf An-Nawawi. Kebetulan Ustaz Amnok pun sedang balik kampung, jadi tak bisa pula beliau yang menggantikan, maka kami yang menggantikan. Keterangan ulama kami di Al-Azhar tentang Imam Nawawi ini, bahwa annal Imam An-Nawawi lam yastalqi 'alal firashi sinin. Imam Nawawi itu tidak tidur dalam kondisi baring bertahun-tahun. Wa nama bisyaklil julus, tidur dalam kondisi duduk. Wa fiyadihil kitab, di tangannya buku. Jadi Imam Nawawi itu cara tidurnya bertahun-tahun tidak baring, melainkan pegang kitab sambil beliau membaca sambil tertidur. Falamma staiqaza min naumihi ka'annahu dha'a kullu syai'. Ketika beliau terbangun dari tidurnya, beliau menyesal. Kenapa aku tidur? Karena beliau kehilangan, seolah-olah kehilangan segala sesuatu. Karena membuang waktu sia-sia padahal bisa dipakai untuk menuntut ilmu. Ada tak di antara kita ini yang menyesal kalau tidur? Ada. Ngapa tidurnya tak lama? Betul. Tapi Imam Nawawi itu tidur dalam kondisi duduk bertahun-tahun, tidak tidur dalam kondisi baring. Padahal usia beliau hanya 40, riwayat lain mengatakan 45. Tapi karya-karya beliau itu amat sangat hebat dalam bidang syarah al-hadis, syarah Sahih Muslim Ibn al-Hajjaj, kitab Al-Minhaj. Dalam bidang hadis, kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin. Kemudian dalam bidang doa-doa dan zikir-zikir ada kitab Al-Azkar. Dalam bidang adab membaca ayat-ayat suci Al-Quran ada kitab At-Tibyan fi adabi hamalatil Quran.
Dalam bidang mustalahul hadis, kitab At-Taqrib lil Imam An-Nawawi. Dalam bidang fikih, beliaulah yang mengkodifikasi semua ijtihad Imam Nawawi beserta talamiznya, beserta murid-muridnya di dalam kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab. Begitulah Imam Nawawi. Lanjutan pembahasan kita, yang akan kita bahas ini sensitif sekali, karena membahas tentang ras terkuat di atas bumi. Siapa ras terkuat di atas muka bumi ini? Bab al-wasiyah bin nisa. Pembahasan tentang wasiat bagi perempuan. Perempuan adalah ras terkuat di atas bumi Allah. Walaupun di sini Imam Nawawi meletakkannya pada bab tentang mesti berkasih sayang, berlemah lembut kepada du'afa, orang-orang lemah. Jadi dikategorikan di sini perempuan itu termasuk di antara kaum yang lemah. Walaupun secara fisik perempuan itu ada yang kuat. Jadi kenapa perempuan itu dikatakan lemah? Nah, di sini nanti akan kita bahas. Tapi sebenarnya kan yang kuat itu adalah perempuan. Buktinya obat kuat diciptakan untuk laki-laki. Tak ada obat kuat untuk perempuan, itu bukti laki-laki lemah dan perempuan lebih kuat. Tak, itu cocok logi aja, tak ada dalil. Babul wasiyati bin nisa. Bab tentang wasiat kepada perempuan. Wabihi ilaihi qal. Dari Imam Nawawi dalam kitab ini menyebutkan, qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Hendaknya kalian bermuasyarah kepada perempuan itu dengan cara yang baik. Muasyarah bil ma'ruf. Ada di sini kawan-kawan ikhwan yang jurusan hukum keluarga di UIN Suska. Ini kaji tentang hukum keluarga di sini. Bahwa seorang laki-laki, seorang suami mesti bermuasyarah, mempergauli istrinya dengan cara-cara yang baik. Kenapa demikian? Karena kata Nabi, khairukum, sebaik-baik kalian adalah khairukum li ahlihi, yang paling baik pada keluarganya. Mesti kita dudukkan dulu bahwa perempuan ini, bagaimana perempuan ini pada masa jahiliyah. Pada masa jahiliyah perempuan adalah kaum yang tertindas. Pada masa jahiliyah perempuan adalah kaum yang dihinakan. Pada masa jahiliyah perempuan itu tidak menutupi auratnya. Makanya kata Allah dalam Quran, wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Janganlah kalian bersolek sebagaimana kaum perempuan, kaum wanita pada masa jahiliyah bersolek. Karena pada masa jahiliyah perempuan itu terbuka. Kalau menggunakan perhiasan, menggunakan gelang, kerincing, kedengaran supaya orang tahu bahwa ada perempuan yang sedang lewat. Perempuan dijadikan budak. Perempuan ketika baru lahir langsung dikubur hidup-hidup. Kenapa? Khasyatal imlak. Karena perempuan itu pembawa sial.
khasyatal faqri, karena orang pada masa jahiliyah itu kalau ada lahir anak perempuan ini membawa sial, akan membawa keluarga pada kemiskinan. Itu keyakinan orang jahiliyah pada perempuan. Sedangkan ketika hadirnya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyempurnakan akhlak, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak, aku hadir untuk menyempurnakan akhlak, maka perempuan dimuliakan. Dalam Quran ada surat khusus tentang perempuan, An-Nisa, tapi tak ada surat tentang ar-rijal, laki-laki. Bukti bahwa perempuan itu amat sangat mulia. Orang yang pertama kali beriman kepada Nabi adalah seorang perempuan, Khadijah binti Khuwailid. Ketika ditanyakan kepada Nabi, ya Rasulullah, siapa yang harus aku tolong pertama kali? Ibumu. Siapa lagi? Ibumu. Siapa lagi? Ibumu. Kemudian yang terakhir baru ayahmu. Ibu disebutkan 3, ayah 1. Ini menandakan bahwa perempuan amat sangat mulia kedudukannya di dalam Islam. Oh, Nabi ini tak adil. Kenapa ibu disebut 3 kali, ayah sekali? Nabi itu adil. Nabi itu adil kepada ayah. Dari mana kita tahu? Apa kata Nabi? Ana wa kafilul yatim kahataini yaumal qiyamah. Aku bersama orang yang memelihara anak yatim, kedekatanku pada hari kiamat seperti 2 jari, diisyaratkan Nabi. Karena ketika seseorang kehilangan ayah, maka dia kehilangan pejuang dalam keluarganya, pejuang dalam hidupnya, teladan dalam hidupnya. Karena seorang ayah banting tulang, peras keringat mencarikan nafkah, berangkat dia dengan selamat, belum tentu dia pulang dari tempat dia bekerja selamat. Pengorbanan ayah. Kalau engkau menzalimi anak yatim, berarti engkau telah menzalimi baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliau ketika lahir ke dunia belum sempat melihat wajah sang ayah. Maka Nabi adil, Nabi memuliakan ayah, tapi juga Nabi memuliakan ibu. Kemudian ketika seseorang menjalani kehidupan rumah tangga, maka seorang suami mesti betul-betul paham apa kewajiban dia dan apa hak-hak dia. Ditanyakanlah oleh Muawiyah bin Al-Qushairi. Hadis ini disebutkan di dalam Sunan Abi Daud dan sanadnya hasan. Ditanyakan kepada Nabi, ya Rasulullah, apa kewajiban kami kepada istri kami? Maka Nabi menjawab bahwa antuta'ima idza ta'imta. Engkau mesti memberi makan ketika engkau makan. Wa antaksuha idza tasaita. Dan kalian mesti memberikan pakaian kepada istri kalian ketika kalian mengenakan pakaian. Wala tadribil wajha, jangan kalian pukul wajah. Tak boleh memukul wajah. Tapi Quran memerintahkan bahwa boleh memukul. Mesti dipahami dengan baik bahwa ayat itu wallati takhafuna nusyuzahunna, yang kalian khawatirkan tentang kedurhakaan istri kalian, bahwa kalian itu fa'izuhunna, mesti memberikan nasihat-nasihat yang baik, pendidikan yang baik kepada istri kalian. Tertibnya memberikan nasihat dulu. Wahjuruhunna fil madaji. Kalau seandainya kalian ingin pisah ranjang, pisah ranjang. Kalau kalian tak bisa memberikan nasihat, pisah ranjang. Yang ketiga baru
wadribuhunna, pukul. Tapi pukulan itu bukan pukulan lil adza, pukulan menyakiti, tidak, tapi pukulan lit ta'dib, untuk memberikan peringatan, pendidikan. Pukul pelan saja. Tak boleh memukul menyakiti. Nah, karena itu merupakan kekerasan dalam rumah tangga, tak boleh. Wala tadribul wajha wala tuqabbih. Jangan kalian itu memarahi istri kalian. Dan yang ketiga, wala tahzur illa fil bait. Dan kalaupun mau pisah ranjang, jangan pisah ranjang kecuali di dalam rumah. Itulah di antara kewajiban-kewajiban seorang istri. Adapun kewajiban suami, adapun istri mesti harus mengikuti semua perintah-perintah suami kalau perintah itu baik. Tapi kalau perintah itu tak baik, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tak ada ketaatan kepada makhluk untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjut. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, walan tastati'u, dan kalian tidak akan pernah bisa an ta'dilu bainan nisa walau hasartum, untuk tetap berbuat adil kepada perempuan walaupun kalian sudah berupaya semaksimal mungkin, walaupun kalian punya kemauan yang amat sangat hebat untuk bisa berbuat adil kepada mereka. Fala tamilu kullal mail, dan janganlah kalian condong hati kalian itu kepada sebagian saja. Fatazaruha kal mu'allaqah, sehingga kalian meninggalkan atau membiarkan kepada sebagian lainnya kal mu'allaqah. Al mu'allaqah itu kata Imam Qurtubi, la hiya mutallaqah wala dzatu zaujin, seolah-olah perempuan ini, seolah-olah dia ini tidak ditalak dan tidak pula punya suami. Itulah makna daripada mu'allaqah, digantung. Wa in tuslihu wa tattaqu fa innallaha kana afuwan rahima. Tapi kalau kalian ingin memperbaiki dan kalian takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka bagi kalian, maka Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dijelaskan oleh para ulama, betul tak kita ini tak bisa berbuat adil pada perempuan kalau seandainya kita menikah lebih dari satu? Nah, ini penting. Ini kajian yang amat sangat sensitif sekali. Masalah poligami ini. Berjalan saya bawa jamaah dari Madinah ke Makkah, berhenti di rest area. Lalu ada orang jual madu Yaman. Kemudian jamaah itu bertanya, Pak Ustaz, sekarang ini sudah sulit membedakan mana madu asli, mana madu palsu. Sebenarnya apa ciri-ciri madu asli itu, Pak Ustaz? Saya jawab, bahwa madu asli itu kalau dibawa ke rumah, pecah piring, pecah jendela, kepala kita pun bisa pecah. Itu madu asli. Ya Bu? Dia menyebut, berarti tak betul. Walan tastati'u, dan kalian tak akan bisa berbuat adil kalau kalian itu menikahi istri-istri kalian. Dijelaskan ulama, yang bisa kita tetap berbuat adil itu adalah an-nafaqatu wal maskan, memberikan nafkah dan tempat tinggal. Adapun mailul qulub, kecenderungan hati ini kepada siapa yang amat sangat kita cintai, ini yang tak bisa kita berbuat adil. Ini yang berat. Fankihu ma taba lakum minan nisa mathna wa sulasa.
Jadi nikahilah perempuan di antara kalian itu, kalau kalian bisa berbuat adil, nikahi 2, 3, 4, batasnya 4. Loh, Nabi kan istrinya 9, riwayat lain mengatakan 11, 1 milkul yamin. Ini perlu juga didudukkan perkaranya, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menikah dengan Khadijah binti Khuwailid, monogami sampai usia beliau 50 tahun. Adapun setelah wafat Khadijah, baru beliau menikahi istri-istri beliau. Tapi menikahi istri-istri Nabi itu bukan kehendak Nabi, tapi kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana dalil? Dalilnya adalah Nabi menikah dengan Zainab binti Jahshin itu tanpa wali, langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menikahkan. Itu bukti bahwa Nabi menikah lebih daripada Nabi menikah poligami itu bukan kehendak Nabi, tapi kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah Nabi menyempurnakan menikah semua istri-istrinya, setelah itulah baru turun ayat yang membatasi menjadi 4. Nabi menikah tanpa wali itu namanya khususiyat, kekhususan bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sebagai umatnya wajib pakai wali. Kenapa? Karena kata Nabi, la nikaha illa biwaliyin wa syahidai adlin. Tak sah nikah seseorang itu kecuali dengan wali dan 2 saksi yang adil. Jadi itu kekhususan bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mana kekhususan lain bagi Nabi? Ketika Nabi wafat, berdebat antara kaum muhajirin dan ansar di mana Nabi harus dimakamkan. Kata kaum muhajirin, Nabi harus dimakamkan di Makkah, sebab Nabi lahir di kota Makkah. Maka Nabi harus dimakamkan di Makkah, dan Nabi cinta dengan Makkah. Kata Nabi dalam hadisnya, inni uhibbuki, aku cinta engkau wahai Makkah, laula anna qaumi akhrajuni minki ma taraktuki. Kalau bukan karena kaumku yang mengeluarkan aku dari engkau, aku tak akan pernah meninggalkan engkau wahai Makkah. Kata kaum Ansar, Nabi harus dimakamkan di Madinah karena Nabi hijrah ke Madinah dan penduduk Makkah mengusir Nabi dari kampungnya. Maka Nabi harus dimakamkan di Madinah Al-Munawwarah. Maka datang Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu membawakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, nahnu ma'asyirul anbiya nudfanu haitsu namut. Kami para nabi dan rasul dimakamkan di mana kami wafat, di mana kami meninggal dunia. Maka ini bagian daripada khususiyat. Nabi itu dimakamkan di mana beliau wafat. Kalau hadis ini kita amalkan, apakah kita sanggup? Tak sanggup. Berhenti orang nanti berobat ke awal bros. Kenapa? Rumah sakit berhantu kata orang. Kenapa? Karena mereka mengamalkan hadis Nabi, di mana mereka meninggal dunia, di situ mereka dimakamkan. Ini hanya khusus bagi baginda Nabi. Nabi wafat di kamar Sayyidah Aisyah, disitulah beliau dimakamkan. Namanya khususiyat, kekhususan. Kalau kita buka Syama'il Muhammadiyah karangan Imam Tirmizi, orang belum sah mengaku berjumpa dengan Nabi dalam mimpinya kecuali sudah mengkhatamkan kitab Syama'il. Kenapa? Karena syaitan la yatamatsalu bi, kata Nabi, syaitan tak bisa menyerupakan aku. Bentuk fisik Nabi, visualisasi Nabi, bagaimana alis Nabi, bagaimana imamah Nabi, bagaimana senyum Nabi, bagaimana pakaian Nabi, itu diterangkan dalam kitab Syama'il. Lalu kita mengaku jumpa dengan Nabi, lalu kita tidak tahu bagaimana hakikat fisik baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dalam mimpi itu dusta. Mesti kita baca kitab Syama'il Al-Muhammadiyah. Diterangkan dalam kitab Syama'il bahwa tidak pernah air liur Nabi jatuh ke atas tanah, karena lebih dulu ditampung oleh para sahabat. Karena air liur Nabi atyabu min rihil misk, lebih semerbak daripada kasturi. Kalau hadis ini kita terapkan, ngambil berkah dari guru, tampung air ludah air liurnya, dicium pingsan.
Kenapa? Nah, Nabi itu basyarun la kal basyari. Manusia tapi tidak seperti manusia pada umumnya. Itu khususiyat, kekhususan bagi Nabi sallallahu alaihi. Hadis yang dipakai oleh Imam Syafi'i, hukum berkurban adalah sunnah muakkad. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Salatun hunna alayya faraidu wa hunna lakum tatawwu'. 3 yang bagiku wajib, bagi kalian hanya sunnah. Yang pertama adalah al-witru, salat malam. Salat malam ini wajib bagi Nabi, sunnah bagi umatnya. Kalau salat malam itu wajib bagi umatnya, apakah kita sanggup? Tak sanggup. Karena salat subuh aja banyak yang bangun jam 9, nama salatnya salat subha, subuh di waktu duha. Nabi salat malam itu hatta tatafattara qadamahu, sampai kaki beliau bengkak. Kita pun bengkak juga, tapi karena asal bulan. Bengkaknya Nabi likathratis sujud, karena lama sujudnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah selain daripada al-witru, an-nahru, berkurban. Kurban itu wajib bagi Nabi, sunnah bagi umatnya. Adapun yang mengatakan wajib hanya ulama mazhab Hanafi, karena mereka berdalil dengan hadis Nabi, man wajada sa'atan walam yudhi fala yaqrabanna musallana. Siapa yang punya kelapangan rezeki lalu dia tidak berkorban, jangan dekat-dekat dengan tempat salat kami. Adanya al-wa'id, ancaman, itulah yang mengatakan, membuat mazhab Hanafi mengatakan kurban hukumnya wajib. Mazhab Hanafi ini mana? Turki, India, Kyrgyzstan, Kazakhstan, Pakistan, Afghanistan, semua yang ujungnya tan itu mazhabnya Hanafi, kecuali Kalimantan. Kalimantan masih sama seperti kita, mazhabnya Syafi'i. Baru yang ketiga, salat duha. Salat duha itu wajib bagi Nabi, sunnah bagi umatnya. Maka itu disebut dengan khususiyat, kekhususan bagi Nabi. Nabi itu punya kebiasaan puasa wisal, puasa nyambung. Saatnya berbuka, Nabi belum berbuka. Nabi berbuka waktu sahur. Tapi Nabi melarang umatnya menirukan itu, karena akan membebani umatnya. Jadi jangan lagi pakai kaidah semua yang tak dicontohkan Nabi adalah bid'ah, karena tak semua yang dicontohkan Nabi sanggup kita kerjakan. Nah, tuntaslah kaji masalah bid'ah-bid'ah. Tak semua yang contohkan Nabi itu sanggup kita kerjakan. Bukalah Google, Bapak Ibu silakan buka Google. Apa sebaik-baik lauk? Mungkin bisa dibuka. Satu orang aja. Apa sebaik-baik lauk menurut baginda Nabi dalam hadisnya? Nampak? Cuka. Tanya orang Wahabi itu, makan cuka ada dia tiap hari? Karena itu sebaik-baik lauk menurut baginda Nabi Sallallahu Alaihi. Suruh mereka amalkan hadis itu, tiap hari suruh makan cuka. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi urusan menikah lebih dari satu itu urusan yang memang amat sangat sensitif sekali. Tapi kalau seandainya ada di antara ibu-ibu mungkin yang merelakan, mengikhlaskan, ini mengkaji paling sensitif sekali. Payah ya Bu mengikhlaskan, payah. Masih banyak surga yang lain gitu. Karena kata Nabi, man kana lahu imra'atani, siapa yang punya 2 istri, falam ya'dil, lalu dia tidak berbuat adil, jaa yaumal qiyamah wa shiqquhu ma'il, datang pada hari kiamat pinggangnya miring sebelah. Nanti kalau di hari kiamat jumpa dengan orang yang pinggangnya miring sebelah jalannya, itulah orang-orang yang menikah lebih daripada satu
tapi dia tidak berbuat adil. Ketika di taksi di Mesir, supir taksi itu bertanya kepada saya, "Inta mutagawiz, kau sudah nikah belum?" Saya bilang, "Lissa, belum." "Inta agus, kau lemah." "Indi zawgatain, aku punya 2 istri." Bangga dia punya 2 istri. Rakyat ta'addud, rakyat ta'addud. Kata dia, "Apa pendapatmu tentang poligami?" Saya bilang bahwa ta'addud sunnah, walakin ihtiraman nisa wal qiyam bihuquqi 'alaiha wajib. Saya bilang bahwa poligami itu sunnah, tapi memuliakan istri, memasukkan kebahagiaan dalam hatinya wajib. Aina tufaddilu al-wajib wala sunnah? Saya tanya balik, mana kau utamakan, wajib atau sunnah? Diam dia. Ibu-ibu setuju kan dengan jawaban saya? Setuju. Itu setuju ibu-ibu. Fatadharuha kal mu'allaqah. Jangan sampai kalian membuat perempuan itu kal mu'allaqah, seperti orang yang digantung. Perempuan itu butuh kepastian. Betul? Jangan digantung. Tak boleh digantung. Kalau datang baik-baik, kalau mau melepas pun harus dengan cara baik-baik. Yang paling penting, karena di sini banyak anak-anak muda, kita ingin cerita sedikit saja bahwa kata Nabi, "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fankihuhu." Kalau datang orang yang baik akhlak, baik agama kepada kalian, nikahkan segera. Illam taf'alu, kalau tidak disegerakan, takun fitnatun wa fasadun kabir, karena akan menjadi fitnah dan kerusakan yang amat sangat besar. Hadis ini menunjukkan bahwa permudah urusan pernikahan, jangan dipersulit, karena ini yang membuat banyak anak-anak muda galau. Kenapa? Uang jujuran, uang panai tak cukup, tak sesuai dengan apa yang diminta oleh calon mertua. Kemana lagi aku akan mencari uangnya? Kalau seandainya menikah ini dipersulit, maka yang mahal itu, yang kalau pernikahan ini dipersulit, maka yang mudah, yang murah itu adalah zina. Nikah 150 juta di hotel, sedangkan check-in cuma 175.000. Maka terjadilah apa yang terjadi. Hamil di luar, nauzubillahimin. Maka permudah urusan menikah, karena kata Nabi, "A'linu an-nikah", umumkan pernikahan, waj'aluhu fil masajid, buat akadnya di masjid, wadribu alaihi bid-dufuf, pukulkan gendang tanda kebahagiaan. A'linu, publikasikan. Sudah ada FB, Instagram, TikTok, WhatsApp, supaya tidak menjadi fitnah. Umumkan. Waj'aluhu fil masajid, buat akadnya di masjid. Jadi zaman Nabi itu masjid tidak saja dipakai untuk ibadah, tapi juga dibuat untuk akad nikah. Buat akad nikah di masjid. Pukulkan gendang tanda kebahagiaan, tanda kegembiraan. Simpel menikah itu. Yang sulit adalah gengsi. Betul. Urusan walimah, menurut jumhur ulama, walimah hukumnya adalah sunnah. Dalilnya, kata Nabi, "Laisa fil mali haqqun siwa zakah." Tak ada kewajiban mengeluarkan harta kecuali mengeluarkan zakat. Sehingga mengeluarkan harta untuk walimah tidak wajib, sunnah. Adapun yang mengatakan wajib itu hanya sebagian ulama mazhab Maliki, karena mereka berdalil dengan hadis Nabi, "Man wajada sa'atan walam yudah", bahwa dalam hadis Nabi bahwa seorang sahabat bernama Abdurrahman bin Auf jumpa dengan Nabi, ada atharus sufrah, ada bercak kuning di jidatnya. Lalu Nabi tanya, "Kenapa ada bercak kuning?"
Kata Abdurrahman bin Auf, tazawwajtu imra'atal ansar, aku menikahi perempuan dari kalangan Ansar wahai Nabi. Maka kata Nabi, aulim walau bisyah, buatlah walimah walaupun memotong seekor kambing. Itu hakikat walimah. Dalam kitab Al-Imta' karya Dr. Hisham Kamil Habib Musa Asy-Syafi'i, yang dimaksud dengan walimah itu adalah al-ijtima' yuttakhazu fihi at-ta'am wasyarab yadullu 'ala surur. Perkumpulan, lalu ada makan minum tanda kebahagiaan. Itu yang dimaksud dengan walimah. Adapun pakai tenda di hotel namanya pesta, atau sering kita sebut dengan resepsi. Tapi makan, maka hakikat dari walimah itu makan-makan. Saya menikah dengan istri pertama. Terima kasih. Kita sebut istri pertama karena dalam Islam itu dibolehkan 2, 3. Betul. Kalau ibu tak bisa nyebut macam itu. Karena perempuan hanya dibatasi 1 saja. Adil tak Allah itu? Adil. Karena kalau seandainya boleh perempuan menikah lebih dari 1, yang 1 ini aja kadang tenaganya tenaga kuda, ibu tak sanggup. Apalagi kalau 2. Apalagi kalau 3. Macam mana melayani dalam sehari? Sanggup kan? Nanti kalau seandainya lahir anak itu, anak suami yang mana? Itu nanti orang-orang hukum keluarga itu yang mengkaji. Allah itu maha adil. Jadi menikah dengan istri pertama, mudah-mudahan tak nengok dia. Di masjid, salah satu masjid di Gobah, saya tak sebut nama masjidnya. Kebetulan yang jadi saksi tuan guru kita. Beliau juga yang mengisi nasihat pernikahan waktu itu. Saya cuma akad di masjid, tak ada resepsi. Beli nasi kotak, orang-orang makan. Ditelepon oleh pengurus masjid, Pak Ustaz, ini sebagian jamaah nak dengar nasihat tuan guru. Boleh, boleh. Saya bilang, tapi mohon maaf kalau nasi kotaknya tak cukup, tak apa. Memang tak ada masalah. Ramai orang yang datang supaya kita itu banyak orang yang mendoakan. Selesai akad nikah, tak ada masalah dengan nasi kotak tak cukup. Yang jadi masalah, ramai orang berfoto dengan tuan guru, dengan pengantin tak berfoto. Meleset. Nanti ngamuk orang yang pengurus masjid kalau kita sebut nama. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka permudah urusan nikah. Ibu-ibu masih punya anak gadis? Masih ada? Permudah urusan nikah. Bukan bagi ke saya, permudah urusan nikah. Jangan dipersulit. Nah, kita masuk ke dalam hadis. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Jam berapa biasa tuan guru tanya jawab? Masih ada yang mau bertanya? Tak ada kan? Kalau bertanya ke tuan guru supaya jawabannya lengkap. Karena jam terbang hidup beliau tuh juga sangat lengkap. Jadi beliau tuh tak jawab pakai dalil aja, pakai pengalaman hidup. Betul? Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ini yang sedang viral, sahabat Nabi yang disebut orang Syiah sebagai pendusta. Nauzubillah min dzalik. Orang Syiah itu benci dengan sahabat Nabi. Kenapa? Bermula pada peristiwa di Saqifah Bani Sa'idah, saat Nabi itu wafat meninggal dunia. Sahabat bermusyawarah, siapa yang mengurusi jenazah Nabi? Maka hasil musyawarahnya, Sayyidina Ali mengurusi jenazah Nabi. Kemudian sebagian sahabat lainnya berkumpul di Saqifah untuk menentukan siapa yang berhak menjadi khalifah setelah wafatnya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau orang tak baca sejarah, dia akan termakan propaganda provokasi orang-orang Syiah membenci sahabat Nabi. Jadi mereka sudah bermusyawarah karena umat ini tak bisa tanpa pemimpin.
maka mereka mesti berkumpul untuk menentukan siapa yang berhak menjadi khalifah. Setelah berkumpul, maka yang terpilih siapa? Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Kenapa Sayyidina Abu Bakar? Karena Sayyidina Abu Bakar lah yang pertama kali membenarkan peristiwa Isra dan Mi'raj yang akan kita peringati bulan Rajab ini. Maka dia disebut dengan As-Siddiq, sosok yang jujur. Kenapa Abu Bakar? Karena kata Nabi, al-a'immatu min Quraisyin, pemimpin harus dari kalangan Quraisy. Maka Abu Bakar dari kalangan Quraisy. Kenapa Abu Bakar? Karena dialah yang menemani perjalanan hijrah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Sayyidina Abu Bakar? Karena Nabi ketika berhalangan menjadi imam sudah menunjuk Abu Bakar sebagai penggantinya. Maka yang berhak menjadi khalifah adalah Sayyidina Abu Bakar. Adapun menurut orang Syiah yang berhak menjadi khalifah adalah Sayyidina Ali. Berarti Abu Bakar, Umar, Utsman haus akan kekuasaan. Itulah yang membuat mereka benci kepada sahabat-sahabat Nabi. Cukuplah firman Allah mengatakan as-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum radhiyallahu anhum maradu an. Orang-orang yang masuk Islam pertama kali, kemudian dari kaum muhajirin dan ansar, Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah ridha kepada mereka. Yang melaknat itu hanya orang-orang Syiah. Kata Nabi, la tasubbu ashabi, jangan kalian caci maki sahabatku. Lau anfaqa ahadukum misla Uhudin zahaban, kalau ada di antara kalian tuh berinfak emas sebesar bukit Uhud, lam yablugh muddah ahadihim, tak akan bisa mencapai satu mud yang diinfakkan oleh sahabat-sahabat. Sahabat Abu Hurairah ini memang dulunya adalah penyembah matahari, penyembah api, majusi. Tapi ketika masuk Islam, dialah yang sering bermulazamah kepada baginda Nabi. Makanya keterangan dari para ulama, hadara ma lam yahduru wa hafiza ma lam yahfazu, bahwa Abu Hurairah itu hadir di agenda atau di majelis yang orang-orang tidak hadir. Karena sebagian itu ada yang sahabat yang sibuk berniaga, sebagian ada yang sibuk pergi dalam berperang dan macam-macam kegiatan-kegiatan sahabat. Wa hafiza ma lam yahfazu, bahwa Abu Hurairah itu hafal apa yang tak dihafal oleh para sahabat lainnya. Maka sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis adalah Abu Hurairah. Jumlah hadisnya 5.374 hadis dan terletak dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim al-Muttafaq adalah 326 hadis. Itu Abu Hurairah. Dan para ulama jumhur sepakat kullus sahabati udul, semua sahabat itu adil. Apa yang dimaksud adil? Adil itu adalah menurut para ulama tidak pernah melakukan dosa besar, tidak sering melakukan dosa kecil. Tapi menurut fikih adil itu, adil yang berhak menjadi wali dan saksi nikah. Apa kata Syekh Hisham Kamil Hamid Musa Asy-Syafi'i? Yang dimaksud dengan adil adalah orang yang tidak mempertontonkan keburukan, kemaksiatan secara terang-terangan. Itu adil. Kalau orang masih main judi terang-terangan, kalau orang masih meninggalkan sholat terang-terangan, kalau orang masih minum minuman keras terang-terangan, ini jangan menjadi saksi dan wali nikah. Karena batil akad nikah putri dia. Kenapa? Karena lawan daripada adil itu fasik. Tak boleh akad nikah itu diwalikan oleh orang yang fasik. Tapi kalau dia melakukan kemaksiatan secara sembunyi-sembunyi, maka ini masih boleh menjadi saksi dan wali nikah. Menurut Syekh Hisham Kamil Habib Musa Asy-Syafi'i. Kenapa? Karena dalam kaidah dikatakan nahnu nahkum bizahir, kita menghukumi yang zahir, yang tampak saja. Wallahu yatawallas sarair, urusan yang dirahasiakan kita tak tahu, Allah yang tahu. Qala
Abu Hurairah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, istausu bin nisa khairan. Hendaknya kalian berwasiat kepada perempuan itu dengan cara yang baik. Fa innal mar'ata khuliqat min dila'. Karena perempuan itu tercipta, terbuat dari tulang rusuk. Wa inna a'waja ma fid dila'i a'lahu. Dan tulang rusuk yang paling bengkok itu yang paling atas. Fa in zahabta tuqimuhu kasartahu. Kalau kalian pergi untuk meluruskan tulang tersebut, maka dia akan patah. Wa in taraktahu, kalau kalian biarkan tulang itu lam yazal a'waj, dia akan tetap bengkok. Fastausu bin nisa. Maka hendaknya kalian berwasiat kepada perempuan itu dengan cara-cara yang baik. Jadi mesti bicara dengan perempuan itu dengan cara-cara yang baik. Itulah kenapa Bu, bapak itu, suami itu ketika dia marah, dia diam. Dia tak bercakap. Kenapa demikian? Karena kalau dia bercakap, takut melukai perasaan ibu. Karena wanita identik dengan perasaan. Perempuan itu mudah memaafkan tapi sulit melupakan. Itu perempuan. Maka khawatir hati ibu itu terluka, dia diam. Ketika suasananya tenang, nyaman, baru dia bicara. Mestinya semua laki-laki juga demikian. Jadi kalau seandainya marah, jangan diungkapkan dengan kata-kata. Karena khawatir nanti akan melukai perasaan perempuan. Makanya Nabi pernah berkata dalam hadis yang sahih, waihaka ya Anjashah. Pelan-pelan wahai Anjashah ketika melantunkan syair. Ruwaidaka, pelan-pelan, hati-hati, sauqan bil qawarir. Dalam riwayat lain, rifqan bil qawarir. Hati-hati, lemah lembutlah kepada gelas kaca. Jadi perempuan itu diumpamakan Nabi itu seperti gelas kaca. Gelas kaca, kalau gelas ini pecah, bisa tak disatukan lagi? Bisa, tapi tidak mungkin dia itu akan utuh balik. Tapi kalau sudah pecah kaca ini, pecah gelas kaca ini, susah untuk dikembalikan. Maka mesti baik-baik dalam berucap, terutama kepada perempuan, karena perempuan itu identik dengan perasaan. Dan perempuan ini kalau sudah menangkap omongan seorang laki-laki, seorang suami, yang ditangkap itu bukan substansi isinya, konteksnya, tidak. Apa yang keluar dari mulutnya? Itu yang ditelan mentah-mentah. Jangan suruh perempuan menafsirkan, karena perempuan tidak ahli tafsir. Kata Tuhan Guru, semakin kita kenal dengan perempuan, semakin kita tidak mengenalnya. Betul memang. Setelah kita sama seperti hadis tadi, ibumu, ibumu, ibumu. Maka itulah saya bilang kepada istri saya, yang memasak dia, yang mengurus anak dia, yang memandikan anak dia, semua dia urusan rumah tangga. Seorang ibu. Saya bilang, kalau seandainya saya mengurus anak, saya memasak, saya memandikan dia, mencucikan kotoran dia, nanti berubah makna hadis Nabi, ayahmu, ayahmu, ayahmu. Itulah betullah sudah Nabi memberikan kemuliaan kepada seorang ibu. Ibumu, ibumu. Nah, keluar terus dalilnya, kata orang. Iyalah, insyaallah. Allah memberikan kemuliaan. Wa fi riwayatin fi sahihaini, dalam riwayat yang lain dalam kitab Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim, al-mar'atu kadila, perempuan itu seperti tulang rusuk. In aqamtaha kasarta, kalau dipaksa diluruskan, patah dia. Wa in istamta'ta biha, kalau kalian senantiasa bersenang-senang dengan perempuan tersebut, istamta' wa fiha awaj. Istamta'ta, engkau tetap akan mendapatkan kebahagiaan, tapi dia tetap akan bengkok.
Bengkok di sini, tulang rusuk di sini, maksudnya apa? Menurut Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani ketika mensyarah Sahih Bukhari, bahwa yang dimaksud perempuan diciptakan dari tulang rusuk itu adalah penciptaan Siti Hawa. Itu yang pertama menurut syarah Imam Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari. Adapun makna aslinya, apakah makna aslinya itu makna yang hakiki atau majazi? Makna majazi atau makna kiasan, bahwa tulang rusuk itu tulang yang paling rawan, tulang yang kalau seandainya dipaksakan dia lurus, patah dia. Tapi tulang rusuk ini juga yang melindungi hati. Jadi makna dia adalah makna kiasan, bukan makna yang hakiki. Jadi macam mana dengan perempuan? Bersikaplah dengan sikap yang baik, dengan bijak. Jangan sampai terlalu keras, jangan pula terlalu lembut, tengah-tengah. Khairul umur awsatuha. Sebaik-baik urusan itu yang pertengahan. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Kata Nabi, siapa yang beriman kepada hari akhir, beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya berkata yang baik. Kalau tak bisa berkata yang baik, maka hendaknya dia diam. Apa keterangan dari Imam Nawawi? Fakir qabla an tatakallam. Fikirkan dengan matang sebelum kalian bicara. Jadi bicara, pembicaraan seseorang, kata-kata seseorang yang keluar dari lisannya, itu tergantung jam terbang seseorang ternyata. Karena tua itu pasti, dewasa itu pilihan. Orang bisa jadi tua, tapi belum tentu dia dewasa. Seperti Zulkadir, ya kan? Fahmil SE, siapa lagi? Atan Lasa, siapa lagi? Syarnubi Nobel, Abu Nazar, Syekh Abu Nazar. Orang itu berapa usianya? Tapi ketika dia bicara, apakah dia pikir dulu sebelum bicara? Ketika diupload oleh tuan guru, screenshot mereka itu menjelek-jelekkan, mengejek, membuli, menfitnah, baru mereka ribut, lalu menyebut tuan guru ini sebagai pendendam. Lawan daripada pendendam, dendam itu bahasa Arabnya apa? Intaqama yantaqimu, intiqam. Lawan dari pemaaf itu mana ada yang muntaqim? Cobalah buka kamus ma'ani. Lawan dari pemaaf itu zalim, mu'aqib, muqasis, akhizun. Tidak ada muntaqim. Jadi dalam Islam ini semua punya aturan main. Jangan sampai kita mijak-mijak kepala orang, setelah mijak-mijak kepala orang itu maafkan dia. Bisa tak macam itu? Setelah membuli, memfitnah, musim pilkada ini baru kita bilang pilkada selesai, mari berdamai. Sedap betul dia bercakap. Dalam Islam tuh sebelum kalian bicara, pikir-pikir dulu, timbang-timbang dulu, supaya tidak menyakiti perasaan orang, supaya tidak menzolimi orang. Karena hakikat Muslim itu macam mana? Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim yang hakiki itu yang bisa menjamin muslim yang lainnya selamat dari lisannya, selamat dari tangannya. Itu muslim hakiki. Tapi setelah orang berbuat zalim kepada kita, ketika kita menuntut hak kita, apakah kita disebut pendendam? Bisa tidak disebut pendendam? Mohon maaf cakap. Duit kita nih dicuri oleh orang, dijebol ATM kita 200 juta, datang kita ke bank, kata CS-nya ikhlaskan aja Pak. Bisa kita ikhlaskan? Anak gadis kita dilarikan orang, lalu kata orang itu maafkan aja lah. Lalu kita kalau kita tidak kalau kita menuntut dia ke penjara,
Apakah kita disebut pendendam? Kita mengambil hak kita. Sama seperti kita dizolimi orang, diambil hak kita, dipukul kita, difitnah kita, menuntut kita di hari kiamat. Walaupun ketika di dunia kita sudah memaafkan, apakah kita disebut pendendam? Tidak, kita ini dikasih hak oleh Allah. Ittaqu da'watal mazlum. Hati-hati dengan doa orang-orang yang terzalimi. Fa inna laisa bainahu wa bainallahi hijab. Karena tak ada perantara antara doanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Boleh tak doa kebaik, mendoakan orang dengan doa keburukan? Tak boleh. Tapi ada pengecualian dalam Islam. Ya, kata Allah dalam Quran, la yuhibbullahu al-jahra bis-su'i minal qawli illa man zulima. Allah tuh tak suka ucapan yang keluar dari lisan orang yang beriman, ucapan-ucapan buruk, kecuali dari orang-orang yang terzalimi. Nabi dizalimi ketika di Makkah, terusir dari kampungnya, dibalas oleh Nabi dalam perang Badar. Apakah Nabi disebut pendendam? Sahabat-sahabat dikirim berdakwah. Ketika di perjalanan sahabat-sahabat itu dibunuh, lalu Nabi marah. Dalam doa kunutnya Nabi mendoakan doa laknat. Allahumma al'an Bani Ri'lan wa Zakwan wa Usayyah. Allah laknatlah bagi Bani Ri'lan wa Zakwan wa Usayyah, karena mereka zalim membunuh sahabat-sahabat. Apakah Nabi pendendam? Kita menuntut hak kita. Sebagaimana di hari kiamat kita berhak menuntut hak kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis tentang orang-orang yang bangkrut pada hari kiamat. Datang Nabi di hadapan para sahabatnya, lalu Nabi berkata kepada mereka, atadruna manil muflis? Wahai sahabatku, tahukah kalian siapa orang yang bangkrut? Maka kata para sahabat, al-muflisu fina man la dirhama lahu wala mata'. Orang yang bangkrut dari golongan kami, wahai Rasulullah, adalah orang yang tidak punya harta benda sama sekali. Lalu Nabi menegaskan, innal muflisa min ummati man ya'ti yaumal qiyamah bi salatin wa siyamin wa zakatin. Orang yang bangkrut adalah orang yang datang pada hari kiamat membawa pahala salat, membawa pahala zakat, membawa pahala puasa, semua amal ibadah dia dilaporkan di hadapan Allah. Wa ya'ti qad syatama hadza, datang orang yang pernah dia caci, dia bully, wa qazafa hadza, orang yang dia fitnah, datang kepada Allah. Wa akala mala haza, datang orang yang pernah dia makan hartanya walaupun sejengkal tanah, walaupun pernah makan sallallahu 3 bayar 1. Ini hati-hati juga. Kemudian wa daraba haza, datang orang yang pernah dia pukul. Wa safaka dama haza, datang orang yang pernah tumpahkan darahnya. Wa ya'ti qad syatama haza wa qazafa haza wa akala mala haza wa daraba haza wa safaka dama haza. Fayu'ta haza min hasanati wa haza min hasanati. Diambil semua pahalanya yang dia laporkan di hadapan Allah, diberikan kepada orang yang dia caci, dia zalimi, dia ejek, dia bully, dia makan hartanya. Fa in faniyat hasanatu qabla an yuqda alaihi, ketika habis semua amalnya, ukhiza min khatayahum faturihat alaihi thumma turiha fil nar. Diambil dosa kesalahan orang yang dia caci, orang yang dia makan hartanya, orang yang belum dia bayarkan hutangnya, diberikan kepada orang yang berbuat zalim tadi, lalu dia dicampakkan ke neraka. Habis semua amalnya ketika dia hidup di dunia, bangkrut dia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita nyebut, oh pendendam, sedangkan kita tidak mengikuti aturan-aturan dalam Islam. Kita tidak menjaga lisan kita, tidak menjaga tangan kita untuk tidak menzalimi orang lain. Nah, habis kaji kita. Ada pertanyaan? Tak ada. Yang layak menjawab itu Tuan Guru. Kalau tak ada yang bisa saya jawab, nanti tolong tanyakan kepada Tuan Guru. Apakah pandangan Ustaz tentang istighasah dan tawasul terhadap orang mati? Istighasah dan tawasul kepada orang mati. Yang perlu didudukkan bahwa ketika kita bertawasul kepada orang mati ataupun kepada orang hidup, karena kita minta tolong orang ini, sama maknanya istighasah. Istighasah itu kan minta tolong kepada orang.
Apakah kita meyakini orang yang hidup nih, yang kita minta tolong ambilkan ambilkan gayung kita misalnya, apakah dia yang memberikan taksir, memberikan pengaruh, ataukah Allah Subhanahu wa Ta'ala? Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan taksir, pengaruh, bukan orang yang mati ataupun orang yang hidup. Taksir tetap dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun orang-orang yang mereka meninggal dunia, mereka adalah wali-wali Allah ini, hakikatnya mereka masih hidup. Wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya walakin la tash'urun. Jangan katakan orang yang wafat di jalan Allah ini mereka mati. Mereka itu masih hidup. Kalian saja yang tidak merasakan. Makanya Syekh Yusri Jabir, ulama di Mesir, ahli hadis tapi juga merupakan seorang dokter bedah. Apa kata beliau ketika menjelaskan firman Allah, waliman khafa maqama rabbih jannatan. Orang yang takut kepada Allah, wali-wali Allah itu punya dua surga. Surga pertama ketika dia di alam barzakh. Surga kedua adalah ketika berada di Jannatul Firdausil A'la. Jadi mereka di dalam kubur itu mereka mendengar atau tidak? Mendengar. Kalau mereka tak dengar, tak mungkin Nabi menyebutkan bahwa orang-orang yang di dalam kubur itu yasma'u qar'ani alihim. Ketika akan meninggalkan kubur itu, bunyi terompah kita ini kedengaran oleh mereka, apalagi cakap kita. Jadi bertawassul kepada mereka sejatinya bukan meminta kepada ahli kubur, sehingga kita disebut kuburiyun. Bertawassul kepada orang-orang saleh itu adalah salah satu cara tabarruk kita, memohon pertolongan dengan Allah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui perantara orang-orang saleh. Itu hakikat daripada tawassul. Karena itu dicontohkan oleh para sahabat, dicontohkan oleh paman Nabi yaitu Abbas bin Abdul Muttalib, dicontohkan para sahabat yang datang ke makam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meminta untuk disampaikan kepada Allah untuk diturunkan hujan. Karena saat itu Madinah sedang kering kerontang. Apakah sahabat itu minta kepada Nabi atau minta kepada Allah? Minta kepada Allah, tapi melalui baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Hai orang-orang yang beriman, bertakwa kepada Allah dan jadikan Nabi sebagai perantara supaya doa kita ini diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu tawassul kita itu bisa dengan tawassul dengan amal soleh. Jadi tawassul itu tidak mesti tawassul kepada para aulia. Tawassul kita dengan amal soleh, membantu orang, bersedekah kepada orang, niatkan membantu orang itu semoga anakku menjadi anak yang saleh. Itu namanya tawassul, menjadikan amal soleh kita sebagai perantara diijabah doa kita. Yang memberikan taksir, pengaruh, kuasa itu adalah tetap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa pandangan para ulama tentang perempuan bekerja yang menanggung makan minum suami sedangkan si suami mampu keluar bekerja? Perempuan boleh bekerja. Boleh. Tidak wajib. Boleh. Dalil. Nabi berangkat Ghazwah. Ghazwah itu perang yang disertai oleh baginda Nabi. Ini pertanyaan terakhir. Habis ini selesai. Lalu ada seorang sahabat bernama Ummi Atiyah, sahabat perempuan. Ummi Atiyah senantiasa ikut dalam peperangan, tapi dia tak perang dengan pedang. Dia yang menyediakan makanan, dia yang mengobati sahabat ketika sahabat terluka. Ini dalil bahwa perempuan itu boleh keluar rumah untuk kepentingan agama. Termasuk mencarikan nafkah itu kepentingan agama, tapi bukan kewajiban perempuan. Adapun kewajiban mencarikan nafkah itu adalah kewajiban laki-laki. Kalau tidak menunaikan kewajiban, namanya kan wajib. Wajib itu mayusabu ala fi'lihi, dikerjakan berpahala, wa yu'aqabu ala tarkihi,
ditinggalkan berdosa. Dosa seorang suami ini, sanggup dia bekerja, sanggup dia keluar, tapi di rumah dia hanya leha-leha saja. Kalaupun keluar dia main domino, balak 6, balak 5, balak 3. Kemudian pulang-pulang makan, yang mencarikan nafkah adalah istrinya. Ini yang seperti ini, macam mana dosa dia di hadapan Allah? Kalau solusi Tuan Guru, carikan wali-wali kita, sampaikan nasihat kepada dia bahwa tunaikan kewajiban engkau. Karena ketika akad nikah berlangsung, seketika kewajiban seorang ayah itu berpindah kepada suami. Kalau seandainya engkau tidak menunaikan kewajiban engkau memberikan nafkah, maka engkau telah berbuat zalim. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Kita sudah masuk untuk waktu untuk melaksanakan salat sunnah isyraq. Kami sebenarnya tadi merasa tidak layak untuk menggantikan Tuan Guru kita. Maka tapi mohon dimaklumi kalau ada kurang-kurangnya. Mudah-mudahan kita senantiasa istiqamah dalam kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an mubaraka wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma inna nas'aluka imanan da'ima wa qalban khashi'a wa yaqinan sadiqa wa amalan maqbula wa ilman nafi'a wa rizqan halalan tayyiban mubarakan wa shifaan min kulli da'in wa saqam birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhama malaikatikal muqarrabin. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Bapak Ibu, saya tidak orang jauh, saya tetangga, saya seberang, tinggal di seberang. Geria Purnama Asri. Kalau wajah-wajah yang muda baik Subuhani jauh rumahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.